kalau berbicara mengenai kericuhan, maka sebenarnya kericuhan itu sudah dari dulu. Begitu penjajah datang kan sudah ada penjajahan, Bang. Dan di situ sudah ditumpangi oleh agama Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, untung saja umat Islam itu diajari sebagai rahmat untuk alam semesta. Coba bayangkan, sebuah kitab yang datang dari Roma, dibawa oleh penjajah, diwariskan kepada saudara-saudara Kristen. Cakupan muatannya itu penuh dengan istilah-istilah Islam. Katanya lakum dinukum waliyadin, kasihilah musuhmu, ya, melebihi dari dirimu sendiri. Tapi apa buktinya? Bukannya mengasihi musuh, justru mengambil istilah-istilah Islam, disimpan di dalam kitabnya sendiri. Apa tujuannya? Untuk mengislamkan Kristen? Tidak, untuk mengkristenkan Islam. Ini yang harus disadari oleh saudara-saudara Kristen. Ini yang harus disadari. Kenapa kami umat Islam itu kemudian melakukan dialog tentang agama? Karena kami membela akidah kami. Ini wujud perlawanan kepada kalian yang menyerang akidah kami secara terang-terangan, secara sistematis dan masif. Apa buktinya? Kitab kalian itu kenapa disebut Alkitab? Tuhan kalian kenapa disebut Allah? Ada apa dengan kalian? Kenapa enggak menggunakan istilah kalian sendiri? Kenapa enggak menggunakan istilah Romawi Yunani? Kenapa harus menggunakan istilah Al-Quran? Apa tujuannya coba? Kalau bukan itu serangan akidah. Bagaimana kalau nama Yesus itu saya panggil dengan mengatasnamakan binatang peliharaan saya? Apa bisa Anda terima? Tidak bisa kan? Saya memelihara 2 ekor Yesus di rumah. Apa bisa Anda terima? Nggak bisa kan? Sementara kalian tahu Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Masjid toanya itu siang malam non-stop 24 jam mengabarkan itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Tapi apa? Apakah kalian punya telinga? Apa kalian punya kuping? Apa kalian punya alat pendengar? Ada kan telinga kalian itu? Tapi apakah kalian punya rasa, punya hati untuk kami? Tak ada. Coba Anda baca di Markus 1 nomor 1. Yesus Kristus adalah anak Allah. Apa itu? Padahal original teksnya kata anak Allah itu tidak ada. Coba. Ini apa-apaan Kristen ini? Kalian merasa ketika kemudian kami menyentil, seakan-akan kalian itu tersakiti. Kalian tidak rasakan selama kalian ada dibawa oleh penjajah, kalian menghabiskan tulang kami, rusuk kami, hancur kami ini dibuat oleh kalian melalui kitab kalian itu. Contoh, saya kasih contoh nih. Di dalam kitab saudara diterangkan di 2 Petrus 2 nomor 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang yang soleh. Apa-apaan ada kata soleh di sini? 2 hari sebelum kiamat, orang Kristen sedunia tidak akan pernah bisa tahu ini original teksnya apa dan apa artinya dalam bahasa Indonesia. Itulah kalian. Agama aneh. Agama yang diajarkan dengan cara tipu muslihat. Dalilnya di dalam Filipi 1 nomor 18 memang dianjurkan. Mengajarkan Yesus dengan cara tipu muslihat. Itu ada dalilnya. 1 Korintus 9 nomor 20 itu dalilnya. Jadi jangan merasa Anda itu tersakiti. Jangan merasa Anda itu korban. Belanda datang mewariskan agama kepada kalian dengan pola Belanda merampas hak orang lain. Baca Bible dari lembaran pertama, bahkan dari sampulnya aja itu sudah menyerang akidah kami. Lihat Al-Quran, ada kami menggunakan istilah-istilah agama kalian? Tak ada. Padahal kami mayoritas. Harusnya kalian itu kami remas seperti kertas, lalu kami kunyah, kami telan, keluar di jamban kalian itu. Tapi kami tidak melakukan itu. Kami mengasihi kalian, kami menyayangi kalian. Kalian yang datang-datang menyerang akidah kami, bukan kami yang menyerang kalian. Coba, bagaimana ini? 2 Petrus 2 nomor 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang soleh dari percobaan. Apa-apaan orang soleh? Ini apa ini orang soleh muncul di dalam Bible ini? Apa orang soleh dalam bahasa Yunani-nya coba? Eusebes. Eusebes ini apa dalam bahasa Indonesia? Ada yang tahu? 2 hari sebelum kiamat tak ada yang tahu. Dalam bahasa Indonesia Eusebes ini apa? Tak ada yang tahu. Tiba-tiba saja menggunakan istilah Al-Quran, istilah umat Islam. Wa amil salihah, ambilnya dari sana.
Dari Al-Quran ngambilnya kata soleh ini. Siapa sekarang yang menyerang Islam? Kami hanya melakukan perlawanan terhadap kalian yang sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun melakukan penyerangan akidah kepada umat Islam. Untung saja umat Islam itu sabar. Kalau tidak, hancur kalian, hancur. Cobalah ya, besok-besok misalnya kami bikin terjemahan Al-Quran, di situ Yesus kami pakai untuk menunjukkan kepada iblis. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lanjut terus. Lalu dikatakan illa iblis kami terjemahkan kecuali Yesus. Mau kami lakukan itu. Yesus ya, sama dengan iblis dalam terjemahan Al-Quran. Mau. Menurut abang silakan. Karena gini bang, saya potong ya, maaf saya potong. Maksud saya bukan saya membicarakan ayat-ayat perbandingan ayat Alkitab dengan ayat Injil dengan Al-Quran, bukan itu bang. Ya, semua itu ayat itu menurut masing-masing ada yang benar, ada yang tidak benar. Kalau kita menurut pemikiran kita, keyakinan kita dan keimanan kita, nggak akan ketemu bang. Biarlah berkembang dengan sendirinya. Ya bagaimana kita mempertahankan keimanan dan kepercayaan kita dengan agama kita, ya udah. Sesuai dengan agama kita, udah. Kau usah di ini. Loh, agama Anda, kalau Anda mengatakan sesuai dengan agama kita, ya sudah, sesuaikan dengan agama Anda. Kenapa Anda ke Islam? Agama Anda itu paling tua, agama Katolik. Saya tidak mempermasalahkan ayat yang berhubung. Anda tidak permasalahkan itu karena kemenangan ada di pihak Anda. Anda yang dimenangkan dengan pola itu, pola tipuan itu Anda yang dimenangkan. Anda tidak permasalahkan. Wajar. Biasanya yang tidak bermasalah itu perampok. Karena dia yang diuntungkan dari hasil rampokannya. Pasti Anda tidak permasalahkan. Yang merampok di sini Anda pada pihak diuntungkan. Kami yang dirugikan. Gini bang, pernah saya dengar seorang ustadz menyatakan untuk memperkuat, membuat kebenaran dalam agama masing-masing. Ya kita bicara dengan agama kita masing-masing, itu aja bang. Itu sudah betul saudaraku. Kenapa Anda tidak menggunakan agama Anda masing-masing? Kenapa harus masuk ke Islam? Itu karena abang membawakan ke ayat abang. Lah, bagaimana saudara ini? Yang disebut agama itu adalah sebuah komunitas yang memiliki kitab yang dianggap suci. Kitab Anda itu dari Roma dan agama tertua yang Anda punya itu agama Katolik di Roma. Maka harus kembali kepada aslinya, kulitnya. Jangan pakai kulit Islam. Ya kalau soal sejarah bang, kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya Anda yang tidak tahu, saya yang tahu. Jangan katakan kita. Agama Anda itu agama Katolik, saudara. Ya, saya hargai pengetahuan abang. Tetapi yang saya ambil di sini pada intinya, ya, kalau terlalu kita ini kan ke agama lain bang. Itu yang maksud saya. Terlalu kita mempersalahkan ini, mempersalahkan yang sana, nggak akan ketemu bang. Selalu bertolak belakang karena keimanan seorang. Anda tidak merasa gitu ya, saudara? Umat Islam itu hanya bertahan dari serangan gerakan kristenisasi agama saudara. Kami punya hak untuk itu. Kami punya hak untuk membela akidah kami. Ya, coba kalau dengan akidah abang buatlah, jangan menjadi menyerang juga dengan mempersalahkan ini. Lucu abang ini, lucu abang ini. Memang benar, itulah yang kebenaran itu maksud saya di hadapan Tuhan. Mohon izin. Tuhan, aneh, nggak ada ilmu kok sok-sok. Gimana sih? Saya memang nggak ada ilmu. Bang Enggi. Ya, kalau nggak ada ilmu jangan sok. Sabar Bang Samudra. Begini saudara, sadarilah. Kalian itu harus sadar, Kristen itu berasal dari Roma, dibawa oleh penjajah Belanda, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi kitab Anda itu justru lebih ke Islam-Islaman daripada ke Roma-Romawian. Kitab Kristen di Indonesia lebih keislaman daripada kekristenan. Itu yang ada. Soal yang keimanan dan ketuhanan ini bang, saya tidak berpatokan dengan ayat-ayat apapun bang. Yang penting saya ya di hadapan Tuhan, kalau menurut Tuhan itu benar atau tidak yang saya lakukan, itu Tuhan yang tahu. Itu aja, Pak. Dari dasarnya saja agama Anda itu disebarkan dengan cara-cara yang tidak benar.
Iya, itu saya hargai menurut pandangan abang. Kalau saya Bukan tidak, menurut pandangan saya. Baca Filipi 1 nomor 18. saya Diajarkan dengan cara mengelabui orang. itu kan menurut penilaian abang mengenai ayat itu. Bukan penilaian, itu fakta. Sekarang saya tanya kepada saudara, apa tujuannya kitab Anda menyebut diri dengan sebutan Alkitab? Tujuannya apa? Pedoman, bang. Pedoman apa? Bukankah kitab Anda itu dari Roma? Original teksnya itu adalah bahasa Yunani. Kenapa larinya ke bahasa Al-Quran? Itu kalau udah abang kaitkan semua, bang. Itu maksud saya. Itulah yang pencetusnya. Kami dengan Buddha tidak ada ribut. Kami dengan Hindu tak ada ribut. Kenapa? Buddha, Hindu percaya diri dengan agamanya sendiri. Agama kalian ini loh yang bermasalah. Ya itu saya hargai menurut pandangan abang. Kalau saya, Kalau Anda sudah menghargai, izinkan kami membela akidah kami dari serangan agama Anda. ya sesuai dengan ayat abang lah. Jangan juga diserang lagi. Itu maksud saya, bang. Biar jangan terlalu terjadi. Saudaraku, kalau Anda ingin kedamaian, tidak ada diskusi lintas agama seperti ini dengan Kristen, tolong kalian punya kekuatan, kumpulkan seluruh kekuatan Kristen, Persekutuan Gereja Indonesia, hapus semua istilah-istilah Al-Quran di dalam kitab saudara, kembalikan ke dalam bahasa Yunani. Selesai, tidak ada lagi debat. Gampang kan? Jangan Anda yang ingin merubah kami, sementara kitab Anda nggak rubah. Itu, bang, harus kita kembali ke sejarah dulu, bang. Ya udah, ayo kembali ke sejarah, silakan. Berarti harus kembali ke Yunani kan? Ya kalau soal Kitab Anda sejarah, Yunani kan? lahir di situ, bang. Saya nggak tahu nanti. Bang. Katanya sejarah. Iya, sejarah itu kan menurut dari orang-orang yang selanjutnya, bang, cerita-cerita, kata-kata ataupun perkataan pertulisan, bang. Jadi nggak bisa patokan. Intinya kalau saya sih itu aja, bang, pada prinsipnya. Soal yang mengenai ketuhanan ini percaya dengan Tuhan bukan karena ayat-ayatnya juga, bang. Ya, Artinya saudara ingin begini, Bang Suma diam, umat Islam diam, biarkan kami mencuri istilah agama kalian. Itu kan yang Anda mau? Biarkan kami memurtadkan anak-anak Islam. Itu silakan menurut abang benar. Ya kan? Itu Itu yang Anda mau kan? Islam semua kembali ke masjid aja, nggak usah ada debat-debat agama. Biarkan kami Kristen memurtadkan anak-anak kalian. Itu kan yang Anda mau? Iya kan? Ya udah, bangun aja masjid, gereja seperti bangunan masjid, pakai kubah. Terus kalian azan juga tuh, pakai bahasa Arab sekalian. Sekalian aja kalian ke gereja kalian itu pakai kopiah, pakai baju koko. Ciri khas Islam ambil aja semua. Biar kami semua murtad. Kan itu yang kalian mau. Bang, itu semuanya saya pahami mengenai yang abang sampaikan itu. Tapi pada intinya yang maksud saya di sini, biarlah tunjukkanlah diri kita kepada Tuhan apa adanya, itu aja, bang. Kalau memang kita benar yang hidup ini, kita sudah yang paling benar, silakan. Hanya Tuhan yang menilai. Saya nggak bisa menilai apakah abang benar apa tidak. Saya bukan Tuhan. Yang menentukan orang itu benar apa tidak hanya Tuhan, bukan orang lain loh, bang. Yang menentukan orang itu benar atau tidak bagi manusia adalah kitab sucinya. Kalau kitab sucinya penuh dengan beroncong, kanjoling dan kalinjong dan kalonjing, itu udah jelas, itu udah bukan agama benar itu. Kalau kitabnya penuh syarat dengan penipuan, itu sudah benar bahwa dia itu bukan agama benar. Itu catatan yang harus saudara pahami. Iya. Kalau sebuah agama kitab sucinya bermasalah, maka agama itu bermasalah. Karena abang udah tahu semua ayat-ayatnya, bang. Saya bukan mempermasalahkan mengenai ayat-ayat Al-Quran ataupun Injil sini, bang. Saya mempermasalahkan kebenaran orang, manusia itu yang diciptakan Tuhan itu sendiri. Sudah benar nggak perilaku atau tingkah laku sifat dia ataupun kebaikan dia itu dalam hidup ini, bang? Itu aja. Anda harus belajar, kalau begitu Anda harus belajar membedakan antara baik dengan benar. Baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik. Kristen mungkin baik, tapi tidak benar. Kristen itu nggak benar. Dari konsep Tuhannya aja, Tuhannya bayi manusia, nggak benar itu. Iya, itu menurut abang karena abang nggak mengamaninya, bang. Bukan, itu menurut Yesus.
Itu Abang menurut pernah- para nabi. Itu menurut para nabi. Mana ada nabi mengajarkan menyembah kepada bayi? Ada? Ada. Sudah begitu menyembah kepada bayi, menyembah kepada manusia, ambil lagi istilah-istilah Al-Quran. Cobalah saudara-saudari, andai saja agama Kristen ini jujur dalam penerjemahan, maka tidak ada debat lintas agama. Untuk apa? Inilah Yesus, anak Theos. Nggak ada masalah dengan kami. Kami malah dukung. Tapi apa? Inilah Yesus, anak Allah. Wah, itu menyakiti kami, Bang. Karena Allah di situ Anda plesetkan yang adalah Allah, yang diambil dari Al-Quran, dipelesetkan supaya nggak kentara bahwa ini miliknya Islam, disebut Allah. Itu kan Pandai prediksi kalian itu memang. abang, Kalian penilaian itu pandai, abang kalian menurut licik. abang. Bang, itu menurut prediksi dan penilaian abang sih mengenai itu, Bang. Tapi kalau Nah, sekarang kata Allah ini Anda ambil dari mana? Anda ambil dari mana kata Allah? karena saya tidak tahu sejarahnya, saya nggak ini, Nah, Bang. itulah agama Anda. Harusnya Anda dibawa aja mendengarkan penjelasan di atas. Kalau Anda tak tahu. Kristen menggunakan kata Allah itu dari kata Allah, Tuhannya umat Islam yang adalah Allah. Apa tujuannya? Supaya bisa kemudian menyesatkan umat Islam bisa masuk ke dalam agama kalian. Itu tujuannya. Apa dalil pembenarannya? 1 Korintus 9 nomor 20. Menyamar Yahudi, menyamar Yunani, menyamar penganut ajaran Torah dan seterusnya. Supaya apa? Supaya memenangkan banyak orang untuk dikristenkan. Itu dalilnya tuh. 1 Korintus 9 nomor 20. Memang ada dalilnya dalam agama Anda untuk nyamar-nyamar seperti serigala. Ada dalilnya. Terus perintahnya lagi. Markus 16 nomor 16, Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah orang semua menjadi muridku. Iya, kami nggak mau. Enak kali. Udah, Bang. Udah. Gini, Bang. Saya tidak membicarakan ataupun mendiskusikan mengenai ayat-ayat, Bang, di sini. Yang saya maksud, yang mau saya diskusikan, marilah kita, ya, apapun yang Abang sampaikan mengenai ayat kami, saya tidak terpengaruh juga, Bang. Karena saya udah mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu aja, Bang. Apapun yang Abang bilang. Dan juga Abang kan sudah pasti bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebagai Rasul juga sama orang Abang, kan gitu kan, Bang? Iya, Ya, betul. jadi saya tidak memaksakan, Abang tidak menerima itu. Saya tidak memaksakan. Jadi saya pun jangan Begitu dipaksakan. juga saya juga tidak memaksakan Anda. Permasalahannya di sini, menyalahkan semua ayat-ayat kami. karena ayat kalian itu hasil rampokan dari Quran, belum jelas juga. Itu menurut Abang kalau dirampokkan dari Quran, Bang. Menurut saya tidak. Karena Lalu saya dari tidak- mana kata Allah ini Anda ambil dari mana? Ya kalau soal kita belajar begitu, Bang, kita harus dari awal, dari dulunya lagi, Nah, Bang. itu dia kan. Iya. Iya. Jadi Inilah begini, hebatnya Bang. Anda itu. Maksud saya, Piciknya saya Anda tidak- itu di situ. Saya tidak Anda mengatakan Anda tidak mencuri. Ketika ditanya dari mana Anda mengambil kata Allah, saya tidak tahu, Bang. Itu kita Bang. Itu anu, Bang. Ya karena kalau saya jelaskan itu pasti ada perbedaan dengan kita, Bang. Menurut Jelaskan aja yang benar. Jelaskan aja yang benar itu kayak mana. Oh, kata Allah itu kami ambil dari bahasa Papua. Sebutkan aja di mana asal Ya, saya- usul daripada kata Allah itu dari mana? Abang tahu dari mana, Bang? Ya dari Al-Quran, dari mana lagi? Bahasa apa itu, Bang? Allah itu, Bang. Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Bahasa apa, Bang? Bahasa Arab. Dan kata Allah itu Anda harus tahu itu nama Tuhan kami. Bahasa Arab lebih dulu dari mana, Bang? Bahasa Ibrani atau bahasa ini, Bang? Bahasa Ibrani mana lebih dulu, Bang? Memangnya Allah itu bahasa Ibrani? Kalau Anda menggunakan bahasa Ibrani berarti Allah yang Anda maksud itu sumpah serapah. Tapi kan Beda bukan Bang, kata artinya. Beda kan artinya, Bang. Berarti menurut agama Abang bahwa Allah itu adalah Tuhan.
Kalau menurut bahasa Ibrani bahwa Allah itu adalah sumpah serapah, beda bang. Jadi nggak nggak bisa kita satukan bang bahasa itu. Berarti Yesus itu adalah anak sumpah serapah gitu. Ya kalau menurut abang begitu, karena abang artikan dengan Allah itu dengan bahasa Ibrani, ya itu menurut abang. Loh, Makanya saya bilang di situ susah bang, kita sulit ketemunya bang. Kalau itu kita sulit ketemunya karena barangnya orang, Anda katakan barang Anda. Abang bawakan dengan pengertian abang. Tidak bisa. Nah, sekarang coba pengertian Anda, coba pengertian Anda. Coba pengertian Anda. Allah itu apa? Kalau dalam bahasa Yunani, Allah itu adalah melainkan atau hanya. Kalau dalam bahasa Ibrani, Allah itu adalah sumpah serapah. Yang mana yang Anda pakai? Kalau dalam bahasa Arab, Allah itu adalah nama pencipta langit dan bumi. Yang mana kira-kira yang cocok untuk agama Anda? Sumpah serapah, melainkan, atau nama pencipta langit dan bumi? Padahal original teks kitab saudara itu adalah Theos. Kalau ingin diindonesiakan, arti Theos itu yang sebenarnya adalah dewa. Kenapa Anda tidak menggunakan kata dewa aja? Kenapa harus menggunakan nama Tuhan umat Islam? Coba Anda lihat di dalam Matius 10 nomor 34. Kata Allah itu artinya adalah melainkan atau hanya. Mazmur 10 nomor 7 kata Allah itu artinya sumpah serapah. Pakailah itu salah satunya. Kenapa harus menggunakan nama umat Islam? Ya karena abang kaitkan ke agama abang itu. Lalu kalau saya tidak kaitkan, Anda mendapatkan kata Allah itu dari mana? Toples. Ini udah ketahuan merampok, mencuri, masih juga ngeles. Tuh, Theos tuh. Tuh artinya apa? Dewa. Agama kok usil kali. Untung umat Islam itu sabar. Agama kalian itu usil. Udah merampas rempah-rempah. Istilah Islam juga dirampasnya. Sadis kalian itu. Tapi Anda gak sadar. Ditanya malah ngeyel. Marilah kita saling menghargai. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Dengan kaidah yang benar. Jangan, oh kita harus masing-masing. Agama kita masing-masing. Tapi Anda mencuri. Mana ceritanya? Ya karena abang menurut abang karena itu ayat-ayat abang ini dicuri kan bang. Kalau menurut saya tidak loh bang. Oh, kalau tidak berarti hak Anda kan. Nah sekarang sebagai hak Anda dapatkan dari mana? Allah itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Mulai kangkung. Baru bahasa Arab abang bilang. Udah silakan Bang Samudra. Kita kasih kata Allah. Sulit kalau orang nggak berilmu. Silakan yang lain. Bang, saya kasih tahu ya Bang Hengki, jangan ngeyel. Dalam KBBI, Allah itu sesembahan umat Islam. Kau pakai dalam biblosmu, kau terapkan ajaranmu buat misionaris-misionaris. Asal abang tahu ya, naik, sosokan, nggak tahu ilmunya, baca sejarahmu. Kalau memang Kristen itu benar, artiin tuh dari Yunani ke Indonesia. Theos artinya dewa. Kalau mau pakai Theos aja. Nggak usah pakai nama sesembahan umat Islam. Naik bikin malu aja kau. Besari dulu host biar dia baca nih. Menurut KBBI apa itu Allah? Host, udah turun ya? Nih, dengar ya. Di dalam KBBI makna kata Allah, dengar ya oten-oten ya. Laknatullah kalian. Di dalam KBBI makna kata Allah dicatatkan menjadi Bang Hengki coba simak ya. Dicatatkan menjadi sebuah nama, proper name ya, bukan jabatan. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab atau merujuk kepada pujaan umat Islam, umat Muslim. Pahami ya, ini yang kau curi ini. Kau curi sementara kau nyaman dengan curianmu. Kau nikmati curianmu ini, kata Allah kau curi. Kemudian kau plesetkan, kau bilang Allah. Terus kau jadikan dia sebutan, bukan nama. Kau balik-balik, inilah kebiadaban kalian ya, penerjemah. Tapi yang penting saudara-saudara muslim saya sadar. Dan Anda harus sedikit malu ya. Oteng-oteng laknatullah kalian ya.
Udah tahu bersalah tapi nggak ngaku. Ngeyel pula dikasih tahu sama guru kami. Maling jangan Ini nih teriak baca nih. Baca ini kau, jangan kau masa bodoh. Itu Udah KBBI apa salah. itu? Dalam KBBI apa maksudnya itu KBBI? Itu kau baca bang, makanya kau baca sendiri bang. Kamu- Enggak, itu apa itu KBBI? Ini artinya Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI pun kau nggak paham, kau tolol bener. Kau kalau masih tolol, jangan Itu kan menurut bahasa diskusi lawan Indonesia, guru Pak. kami. Bu, itu kan menurut bahasa Indonesia. Maka dia Enggi, kitamu bahasa Indonesia enggak? Theos itu dalam bahasa Dasar Yunani Tuhan loh, umat bukan Dewa. itu makanya aku bilang jangan jadi umat terjemahan. Inilah ketololan kalian, jadi umat terjemahan tapi sok pinter padahal botol. Oke ya, supaya telingamu cukup paham. Nih baca baik-baik, belajar lebih banyak lagi berkonai. Jangan diomelin anak orang, kasihan. Gak apa-apa bang, biasa itu bang. Udah ada di kitab kami bang. Kami akan dihujat, kami akan dihina. Udah cukup, gantian ya. Udah Bunda. Kami sudah Ini tahu loh dia Hengki, itu. Hengki, Iman kami tetap bang, apapun yang dibilang Hengki, orang sama orang kita di sini, Hengki. ya, saya gak akan goyang bang. Iya bang, Hengki dengerin dulu Hengki. Kamu sebenarnya Tuhannya, kamu nama Tuhanmu siapa Hengki? Nama Tuhan kamu siapa Hengki? Yesus Kristus. Oke. Kalau Allah yang ada di Bibelmu itu siapa? Sang pencipta. Yang mana yang kau sembah? Allah atau Yesus? Ya. Yang mana? Allah yang saya sembah, sang pencipta. Yesus diapain? Ya sebagai Allah yang turun ke dunia sebagai menjelma jadi manusia, makanya dipanggil Allah sama kami bang. Berarti Tuhanmu ada dua. Itu menurut abang. Itu seberapa? Ya itulah bang perbedaan kita bang. Abang mengartikan Tritunggal itu, kan kami bilang Tritunggal jadi satu bang. Oh Tuhanmu satu. Iya. Tapi Kalau Tuhanmu satu, apakah Tuhanmu itu anak yang anaknya Maria itu? Gini bang, abang percaya juga ada Allah. Abang percaya juga Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan, Rasul. Iya. Abang itu, bang. Sampai itu, bang, dengan tujuannya bang yang abang bilang tadi, Yesus dengan Allah itu bang. Jadi Yesus utusan. Hah? Jadi Yesus adalah utusan. Allah yang menjelma menjadi manusia turun ke bumi. Lewat mana dia turun ke bumi? Lewat mana dia? Ya? Lewat mana dia turun ke bumi? Ya, yang dikandungkan, yang dikandungi oleh Bunda Maria, bang. Yang dikandung Maria itu Tuhan ya? Ya? Yang dikandung Maria Tuhan? Anak Allah. Bukan Tuhan. Jadi dituankan bang, karena anak Allah menjadi Tritunggal bang. Ada ada anak Allah, ada Roh Kudus. Oh jadi Tuhanmu itu yang pernah dikandung gitu? Itu menurut abang. Ya, terus yang dikandung itu siapa? Kalau menurut kami bang, itu Allah sendiri yang menjadi manusia bang, dilahirkan Ya, di bumi manusia ini apakah dia Tuhan? Manusia adalah ciptaan Tuhan bang. Oh jadi Yesus ciptaan Tuhan? Iya. Karena Yesus turun menjadi manusia, jangan dibilang menjadi ciptaan Tuhan bang. Dan Allah itu sendiri yang turun menjadi manusia, itulah Yesus. Jadi waktu menjadi manusia, Saya bang. dengerin Hengki, waktu Yesus menjadi manusia, dia ciptaan atau bukan? Bukan. Bukan. Jadi Yesus pencipta? Bukan. Yesus pencipta? Bukan. Yesus diciptakan? Bukan. Terus Yesus ini siapa? Allah yang menjadi manusia. Iya, waktu dia sudah menjadi manusia itu, apakah dia pencipta atau dia diciptakan? Kalau dia menjadi manusia, dia bukan pencipta dan bukan diciptakan bang. Karena dia menjelma jadi manusia. Ya waktu jadi manusia tugasnya apa? Memberitakan Injil bang, yang kebenaran bang. Sebagai apa dia memberitakan Injil? Sebagai Tuhan kah atau sebagai utusan?
Kalau dia bilang dia sebagai Tuhan, banyak akan menyangkal, Bang. Terus jadi dia harus berbohong. Ya, Dia harus berbohong. Sebenarnya dia Tuhan, tapi harus utusan Tuhan. Takut dia. dan manusia itu sendiri yang mengatakan dia Tuhan, Bang, dengan perbuatannya, bukan dengan omongannya, Bang. Oh, berarti emaknya pernah mengatakan anaknya Tuhan? Tidak. Tidak. Terus di umur berapa dia jadi Tuhan? Semenjak dia udah lahir di dunia, Bang. Oh, jadi bayi itu Tuhan. Iya. Kalau abang apakan mengenai kemanusiaan, Bang, bayi itu adalah Tuhan, itu nanti salah, abang salahkan. Oh, berarti Jangan kita- jadi bayi Yesus bukan Tuhan. Jangan kita gabungkan dengan suatu bentuk yang diciptakan itu sebelum dia terbentuk. Jangan digabung-gabungkan, Bang, karena berbeda artinya nanti, Bang. Saya kan cuma nanya Anda. Loh, Apakah bayi itu adalah abang Tuhan? itu sebenarnya sudah paham maksud saya. Abang sebenarnya sudah paham maksud Dengerin saya. dulu. Hei, Hengki, apakah bayi itu adalah Tuhan? Bayi itu adalah Tuhan, abang bilang. Apakah, bertanya saya, apakah bayi itu adalah Tuhan? Bayi kalau sudah menjelma jadi manusia bukan Tuhan, Bang. Bukan Tuhan. Kalau abang secara biologis, Bang, ya, secara manusia, Bang, diciptakan, Bang, ya. Memang Yesus pernah bukan secara biologis? Pernah. Bukan, dia dikandung Bunda Maria dengan Roh Kudus, Bang. Dengan Roh Kudus, Bang, bukan dengan biologis, Bang. Yesus ini Roh Kudus apa manusia sih? Sekarang gini, Bang. Yesus itu terbentuk dari Roh Kudus. Oh, jadi materinya Yesus terbentuk itu Roh Kudus, dari Roh Kudus materinya. Karena Bunda Maria tidak biologis, Bang. Dia perawan tua, Bang. Nah, terus kenapa Bunda Maria bisa hamil? Nggak punya suami? Itulah keajaiban Tuhan, Bang. Tuhan siapa? Ya, Tuhannya Maria. Siapa Tuhannya Maria? Ya, Allah pencipta. Tuhan kamu? Ya. Tuhan kamu sama nggak Tuhannya Maria? Gini, Bang. Yang membuat Oh, beda Tuhanmu namanya begini. Masa Tuhanmu begini? Gini, Bang. Abang mempermasalahkan ini sekarang. Antara arti Tuhan yang disembah dengan yang dia menjadi manusia, karena Tuhan itu bisa menjadi apapun. Oh, jadi Betul nggak? jadi Tuhanmu bisa menjadi apapun, bisa? Ya, Saya bisa, jadi Bang. Oh, ya. Pernah nggak Tuhanmu menjadi pohon? Bisa kalau sedangkan menciptakan manusia dan bumi ini bisa, Bang. Pak, saya nanya pernah atau tidak Tuhanmu menjadi pohon? Kalau itu abang tanya, saya tanya dulu. Abang pernah nggak? Saya tanya dulu juga. Tuhan abang itu menjadi pohon. Saya manusia bukan Tuhan. Tuhanmu kayak Loh, siluman tapi jadi enggak, aku mau nanya jadian. juga. Tuhan abang bisa nggak menjadi pohon? Yang abang percaya? Enggak. Kan tadi kamu ngomong Tuhanmu bisa jadi apa saja. Yang Ya, saya namanya tanya Tuhan dong. punya kuasa, Bang, mau menjadi, sedangkan membentuk dunia ini, Bang, alam dan bumi ini bisa dia bentuk. Atau Apalagi begini, dia menjadi pohon, selain bisa saja, Bang. dengerin. Itu Selain maksud Tuhanmu selain pernah menjadi manusia, pernah menjadi apa saja selain pernah menjadi manusia? Silakan. Tot, kotok. Abang tahu ayam. nggak bola api yang datang dari Musa? Siapa itu, Bang, yang datang sebenarnya, Bang? Selain pernah Tuhanmu Abang menjadi saya tanya manusia, dulu, Abang yang pernah didatangi menjadi bola api, apa Bang. saja? Kenapa Nabi Musa dibawa-bawa, Hengki? Kamu lagi mabuk Loh, apa Abang sih? biar tahu keajaiban Tuhan itu, Bang. Tuhannya Nabi Musa siapa? Sampai cipta. Bukan Yesus. Ya, Bukan Yesus. pada waktu itu bukan. Karena Yesus belum lahir. Kalau sekarang, Ya, kita tanya Musa lah. Kita kembali, Bang. kalau sekarang Tuhannya Musa siapa? Ya, kalau abang tanya itu, kita tanya sama Musanya, Bang. Musanya di mana? Nah, kalau sekarang Tuhan kamu masih hidup nih. Tuhan kamu dan keluargamu siapa? Bingung. Kok bingung? Ya, Ya, Yesus, Tuhan. Bang. Dari dulu udah saya bilang, Yesus adalah Tuhan sama kami, Bang. Oh, jadi Tuhanmu anaknya Maria. Jadi Tuhanmu anaknya Maria. Kalau kita apakan ke manusia, Bang, wujudkan ke manusia, Bang.
Anaknya Maria. Yesus. Anaknya Maria itu Jangan manusia dipakai atau jadi ayam? Maria, Tuhan itu bukan. Itu di situ Bang perbedaan kita jadinya Bang. Di situ selisih pemahaman kita berbeda Bang. Anaknya Maria, dengerin anaknya Maria, Artikan Tuhan kami anaknya itu Maria di bukan dalam bentuk. Tuhan. Itu maksud Tapi saya. kau Tuhan kan gimana sih? Kamu kok kayak orang nggak waras gitu ya? Kenapa ya? Waras, abang yang nggak waras Bang. Abang mau menjebak saya dan abang sebenarnya sudah paham. Anaknya Maria itu manusia atau Tuhan? Ya, Anaknya Maria manusia atau Tuhan? kalau kita di dunia ini kalau udah ciptaan Tuhan adalah manusia yang menjadi manusia. Manusia. Berarti anaknya Maria nama Yesus bukan Tuhan ya? Betul? Maksudnya? Anaknya Maria yang namanya Yesus yang manusia ini bukan Tuhan ya? Betul? Saya bilang bukan Tuhan Bang. Berarti anaknya Maria Tuhan? Yang dinamakan bukan dibilang Ini orang Bukan ini dibilang- bener-bener deh. Gini, Ini kunci begini, dongkrak Bang. loh saya pegang ini. Kunci dongkrak loh saya pegang ini loh. bukan. Maksud saya begini Bang. Imannya kami itu Bang, walaupun dia itu Yesus itu dilahirkan secara manusia, kami percaya bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Itu aja Bang. Gak usah Iya, kita berarti- lebar-lebar lagi. Iya artinya anaknya Maria Tuhan, betul? Itu kalau abang buatkan bahasa begitu. Terus Tuhan. anaknya Maria ini manusia atau Tuhan? Yang kita bicarakan di sini bukan secara bentuk manusianya, Bang. Keimanan itu adalah nggak nampak loh, Bang. Sebenarnya arti Tuhan itu sebenarnya bukannya, sepertinya gini, Bang ya. Saya mau bilang ke sama abang dulu. Nama abang siapa nih? Saya namanya Marwoto Adi Kusumo, belok kiri, belok kanan, jalan terus dapat jurang. Sarjana hukum. Abang bisa saya bilangkan bupati. Saya ulang nama saya ya. Enggak, abang bisa saya bilangkan bupati. Kan Anda nanya nama saya tadi. Iya, tapi Dengerin nama abang boleh saya. abang bilang, tapi saya bilang Dengerin abang bisa dulu. saya bilang bupati. Nama saya adalah Marwoto Adi Kusumo, belok kiri, belok kanan, lurus terus masuk jurang sarjana hukum. Tuh nama saya. Panjang kan? Alias Palu-Palu Getah. Tuh nama saya alias Palu-Palu Getah, alias Batula SE. Tuh nama saya banyak kan? Nang kana no kere-kere. Cina kolek jalan nah. Pantas Banyu mak pusing. Dari tadi gue dengerin Banyu mak. Gak nyamu ada jadi sakit ya benar-benar. Tensiku turun 80 per 70. Darah putihku naik. Kok ada orang kok ada orang begini ya? Kok Aisyah bisa Murna ya? lagi live takut ini ke Ben. Itu ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Coba Ustadz Alif deh. Gue Menurut pengen. saudaraku di kawasan Aduh, parah ini saudara kita ini. Rusak itu. Nasanya modalnya ogi cuma ya. iman. Nasanya ogi ya Mau Banyu mak. belajar, Petu saudara-saudara nih telu Kristen. petu. Di mana? Sidi mani. Ini dapat tumanang tetap. Ini dapat tumanang tetap ada selama. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi saudara Hengki harusnya beragama itu mengedepankan akal dulu Bang. Jangan cuma beriman saja, iman, tapi akal dulu. Kenapa umat Islam kenapa muncul kemudian Yayasan Apologet Islam Indonesia? Agar tidak terjadi diskusi yang liar, tidak terjadi perbincangan lintas agama yang tidak sah. Ya, perbincangan agama yang nanti justru akan memicu pertikaian antar anak bangsa. Apologet Islam Indonesia itu berdiri kemudian untuk menjadi ajang diskusi lintas agama. Jangan dihentikan. Kalau dihentikan kajian antara Islam Kristen, maka antara Islam dan Kristen ini akan terjadi sesuatu yang tabu di antara keduanya. Kita harus saling mengenal satu sama lain. Karena kenapa? Islam itu agama syiar, Kristen juga adalah agama syiar. Buddha, Hindu, Yahudi itu bukan agama syiar, itu adalah agama keturunan.
agama yang dianut secara turun-temurun oleh sekelompok orang tertentu. Sedangkan Islam ini adalah agama syiar yang diperintahkan untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Kristen pun demikian, Bang. Kristen juga adalah ajaran yang diajarkan untuk disampaikan kepada seluruh makhluk malah. Seluruh makhluk. Di dalam Markus 16 nomor 16 sampai nomor 20, Matius 8 nomor 19. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Barang siapa yang percaya baptis, barang siapa yang tidak percaya hukum. Itu agama saudara punya hukum kayak gitu, punya kaidah aturan kayak begitu. Islam juga begitu. Daripada kita ngotot-ngototan di lapangan, mending kita di sosmed. Sampaikan kebenaran versi agama saudara, kami sampaikan kebenaran versi agama kami. Biarkan penonton, biarkan masyarakat, biarkan penduduk kemudian yang menilai. Biarkan kemudian umat yang menilai. Ini salah, yang ini yang benar. Oh, ternyata Kristen ini begini. Jadi umat Islam sudah paham tentang Kristen, dan orang Kristen sudah paham tentang Islam. Jangan dibatasin. Kalau kita batasin berarti kita justru akan memperluas jurang antara Islam Kristen. Kalau kita sudah saling membuka diri, Yesus kenapa dituhankan? Karena Yesus begini. Oh, umat Islam tahu, oh itu alasannya. Kenapa Allah itu dituhankan? Nah, umat Islam akan menjelaskan begini. Orang Kristen pun akan tahu, oh ternyata kayak begitu. Jadi akan terjadi kemudian yang kita harapkan, hubungan yang luas, hubungan yang harmonis antara Islam dan Kristen. Tapi kalau tidak ada diskusi kayak begini, kita akan kaku. Hal-hal agama itu dianggap tabu sehingga syarat dengan adanya keadaan muncul pertikaian antar anak bangsa karena adanya perbedaan agama. Nah, ini yang disebut syarat. Namun yang perlu disadari adalah yang mewakili Kristen itu selayaknya pendeta, pastor yang paham Bible. Begitu juga yang kami di Islam ini minimal yang bisa baca Quran, supaya orang yang mendengarkan betul-betul mendapatkan edukasi. Jadi tidak ada tendensi saling benci, tidak ada tendensi saling menyakiti. Jadi salah kalau Anda ingin mengerem Islam ini, karena Islam itu adalah agama dakwah. Islam itu agama dakwah. Kami umat Islam diperintahkan untuk menyampaikan ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Itu perintah dari Al-Quran. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Itu adalah perintah dalam Al-Quran. Sama di dalam Bible saudara juga diperintahkan. Nah, cuman bedanya kami umat Islam menyampaikan Islam secara jujur, terbuka. Tak ada kami menggunakan penyesatan istilah-istilah agama lain. Karena kami ingin mengislamkan orang Hindu, maka kitab kami ke Hindu-Hinduan. Karena kami ingin mengislamkan orang Kristen, kitab kami ke Kristen-Kristen. Tidak ada kita pakai kayak gitu. Al-Quran begitu aja, lurus dia. Nah, ini tidak dialami oleh kitab saudara, agama saudara. Agama saudara justru ya seperti yang saya terangkan tadi. Tuhannya, sembahannya tadinya Theos. Di Indonesia jadi Allah, padahal di Indonesia kan itu Theos itu jadinya harusnya dewa. Kalau dia mau di Indonesia akan menjadi Tuhan, harusnya Yunaninya itu adalah Akontas. Tapi ternyata di Bible itu tidak ada kata Akontas, yang ada adalah Theos. Berarti kalau di Indonesia kan, ya suka tidak suka, ikhlas ataupun tidak, harus jadi dewa dia. Masalahnya kalau Tuhan Anda dewa, seman Anda dewa, siapa yang mau jadi Kristen? Nah, untuk mensiasati itu, yang tadinya dewa digantilah menjadi Allah. Supaya Islam tidak keberatan, supaya Islam itu tidak menemukan bahwa itu adalah Tuhannya, maka lidah dilipat sedikit menjadi Allah. Begitu, Bang. Ya, jadi pahamilah itu. Bang, kalau soal bahasa, Bang, sudah itu menurut bahasa masing-masing, Bang. Pengertian daripada satu bahasa itu berbeda-beda, Bang, artinya. Jadi kalau Abang kaitkan ke sana, ya pasti nggak akan nyambung, Bang. Bahasa itu. Jadi maunya Anda ini gimana? Maunya Anda itu apa? Ya? Maunya Anda itu gimana? Ya, marilah kita, ya kalau soal mengenai agama kami, ya kamilah yang berurusan dengan itu, Bang. Agama Abang, ya udah, Abang yang berurusan dengan agama Abang. Gak usahlah disinggung-singgung mengenai ayat kami, yang mengambil dari ayat kami ini, gitu. Gak usah, Bang, itu maksud saya. Ya udah, biar aja itu. Yang sekarang masalahnya gini, Bang. Al-Quran membahas kalian. Masa kami dibatasi untuk membahas agama kami? Membahas Al-Quran sama dengan membahas agama terdahulu. Membahas Al-Quran sama dengan membahas kitab-kitab terdahulu. Karena Al-Quran itu datang meluruskan
apapun yang bengkok dari masa lalu. Bagaimana mungkin kami dilarang untuk membahas agama kami? Lagian yang Anda harus tahu, ketika saya mati dalam berapologet, maka saya mati dalam keadaan mati syahid. Dalilnya ada. Yohanes 8 nomor 52. Ali Imran ayat 169. Itu dalil di agama saya. Dikatakan bahwa jangan kau menyangka orang yang mati di dalam jalan Allah itu adalah orang yang meninggal. Tidak, sesungguhnya mereka itu tidak mati. Mereka itu hidup. Itu di dalam Al-Quran diterangkan. Jelas itu. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mereka mendapatkan rezeki. Di dalam Yohanes 8 juga dikatakan hal yang sama kepada orang-orang Yahudi yang ada hidup di tengah-tengah Yesus pada masa itu. Dikatakan apa? Di Yohanes 8 itu. Apa dikata? Barang siapa menuruti perkataanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi kalau ada orang mengikuti perkataan Yesus, mati jasadnya tapi dia hidup selama-lamanya. Itu menurut Bible. Nah, seirama dengan Al-Quran. Orang yang berjuang di jalan Allah seperti yang kami lakukan sekarang ini, mati mereka mati. Tapi dikatakan oleh Allah, mereka hidup. Mereka nggak mati, mereka itu hidup. Barang siapa menuruti perkataanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Nah, umat Islam mengikuti perkataan Yesus itu, meskipun Yesus itu yang di dalam Islam disebut Nabi Isa hanyalah Nabi dan Rasul. Beliau mengatakan, aku Rasul untuk Bani Israel. Kami ikuti, kami percaya itu. Itu jelas. Beliau mengatakan dia tidak berkata-kata dari diri sendiri. Kami percaya. Beliau mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Kami percaya. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kami percaya. Jadi perkataan Yesus itu kami percaya. Kami turuti. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Itu dalam kitab kami. Nah, di dalam pengakuan Yesus kemudian, di dalam Yohanes 14 misalnya, nomor 31 atau 11 nomor 27, jelas itu. Yesus inginkan supaya Bani Israel percaya kalau dia adalah Rasulullah. Di Islam, oknum yang lahir tanpa ayah diajarkan sebagai Rasulullah. Berarti kami menuruti perkataan Yesus. Firman yang kau dengar daripada aku, kata Yesus, bukan dari aku, tapi dari dia yang telah mengutus aku. Nah, berarti Yesus ketika dia berbicara, itu adalah firman Tuhan yang dia sampaikan. Harusnya Anda percaya kepada Yesus. Kok kami yang lebih percaya kepada Yesus, Anda malah tidak? Ketika dia mengatakan dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kami percaya. Ini Rasulullahi ilaikum ya Bani Israel. Kami percaya. Ya, Anda nggak percaya. Berarti kami lebih mengikuti Yesus daripada Anda. Begitu, Bung. Makanya diskusi agama itu penting. Kami nggak percaya, kenapa nggak kami tuankan, Bang? Kenapa kami tuankan? Kalau Anda percaya Yesus, tidak mungkin Anda tuhankan. Contoh nih, Anda percaya kepada Jokowi. Anda percaya kepada Jokowi, tapi kenapa Anda tuhankan? Kalau Anda percaya kepada Bapak Jokowi, percaya bahwa dia presiden. Jangan percaya bahwa dia Tuhan. Katanya Anda percaya. Lah Yesus mengatakan aku adalah Rasul, aku adalah utusan, aku adalah Nabi, aku adalah manusia. Lalu kenapa Anda sembah? Oh, karena aku percaya. Loh, apa-apaan ini? Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepada aku, dia juga akan melakukan apa yang aku kerjakan. Yohanes 14 nomor 12. Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus sujud, sholat. Kenapa Anda tidak lakukan? Kalau Anda percaya. Yohanes 14:12, barang siapa yang percaya kepada aku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Kenapa enggak lakukan? Anda enggak lakukan. Yohanes 14 nomor 24, apa kata Yesus di sana? Barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti perkataanku. Ayo, perkataan mana yang Anda ikuti sampai Anda menuhankan Yesus? Coba,
Ada perkataan Yesus yang Anda ikuti sampai Anda menuhankan Yesus. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Mana ada ucapan Yesus kayak begitu? Tidak. Yesus mengatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti perkataanku, dan perkataan yang kamu dengar itu bukan daripada aku, melainkan dari Tuhan yang mengutus aku. Kenapa Anda nggak percaya kepada Yesus? Kenapa malah Anda percaya kepada Paulus? Paulus mengatakan apa? Untuk itulah Yesus mati, agar dia bangkit, agar dia menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Roma 14 nomor 9, Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Nah, Anda percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Karena siapa? Karena Paulus. Padahal Yesus ketika ditanya oleh Paulus di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, konon ceritanya begini, Paulus tiba-tiba mendengarkan suara dari langit, katanya sih. Habis itu Paulus bertanya, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Yesus menjawab, akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Yesus mengaku manusia. Apakah engkau Tuhan? Tidak, aku manusia. Ayo, kenapa dituhankan? 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah penyesat itu, dan itulah antikristus itu. Kata siapa? Kata kitab Anda. Di mana dalilnya? 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Itulah penyesat. Anda menyesat, Anda menyembah, Anda menganggap dia Tuhan, berarti Anda tidak menganggapnya manusia. Karena tidak mungkin Anda menyembahnya kalau Anda menganggapnya manusia. Anda punya mulut mengatakan dia manusia, tapi iman Anda mengatakan dia adalah Tuhan. Maka Anda sembah, berarti Anda adalah penyesat, berarti Anda adalah antikristus. Makanya diskusi ini jangan diambil dari sisi negatifnya, Bang. Ambil dari sisi positifnya. Orang-orang Islam ketika menjelaskan tentang Bible kaitannya dengan Al-Quran, orang Islam itu jujur. Tak ada tendensi apapun di dalamnya. Tak ada muatan uang perpuluhan di dalamnya. Kami menyampaikan sesuai apa yang kami pelajari di Bible. Dan kalau itu salah, tolong luruskan. Apa yang salah? Sedangkan pastor dan pendeta di gereja selalu menggaung-gaungkan apa? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Berilah pembendaharaan rumah Tuhan, perpuluhan. Tujuannya memang duit. Tapi kalau umat Islam yang menjelaskan itu, rangkaiannya berdasarkan Al-Quran. Karena Al-Quran memang membahas kitab terdahulu. Suma, kalian terlalu bicara berlebihan, Suma. Apa yang berlebihan, Bung? Justru Anda yang berlebihan menganggap anak orang menjadi Tuhan. Kau bilang pastor cari duit. Kau itu yang cari duit. Perpuluhan? Perpuluhan itu tidak ada. Oh. Kau harus bedakan. Kau baru punya ilmu sedikit saja, kau sudah bacot sana sini. Oh ya? Sabar, diskusi baik-baik, sabar. Apa yang salah, Bung? Apa yang salah? Apa yang salah yang saya sampaikan dibantah? Bantah aja. Sederhana bukan? Anda punya hak jawab selama Anda mau berdiskusi dengan baik. Syaratnya bawa akal. Itu aja. Kau ini kemarin baru diskusi dengan Elia ke siapa tuh? Enak-enak kenapa? Malam ini kau ganas begini. Kau makan apa tadi malam, man? Ya sudah, ya sudah. Ya sudah. Santai saja, Bos. Kau sudah tahu. Iya. Kau saja ada minta ampun sama Tuhan. Waduh. Terus? Masa kau mau intervensi orang punya agama dan segala macam? Kau siapa? Kok saya jadi intervensi? Kok saya jadi intervensi orang? Mana buktinya saya intervensi? Udah Bang Sandro, saya nggak akan terpengaruh Bang. Tetap saya percaya Yesus adalah Tuhan. Udah. Ya, Iya. kami juga, meskipun kitab kalian itu habis Al-Quran kalian curi, kami tidak akan pernah menyembah manusia.
Curinya di mana? Bayangkan aja, Bang, bayangkan aja. Majikan kalian datang di Indonesia Aku dia membawa senjata lengkap 350 tahun menjajah kami. Kami tidak bergeming untuk menyembah manusia. Kalian aja, karena kalian itu adalah keturunan nenek kakekmu itu entah apa jabatannya pada saat penjajahan. Itu harus dicuci pakai air aki biar kau paham kau punya otak gitu. Sekarang saya tanya, pada saat masa penjajahan Belanda, kakek nenekmu itu sebagai apa? Kutanya dulu samamu. Kenapa kamu Sebagai bisa apa? mengikuti Coba, agama warisan penjajah? Kalau kau jawab. Kutanya dulu. Iya, kalau kau tahu kau jawab sudah. Ya, kenapa kamu mengikuti agama warisan penjajah? Itu pertanyaan saya. Kau ini aduh, kau ini sebenarnya sampah agama kau ini. Nah, kau bilang saya lagi sampah. Yang diwariskan kemudian penjajah adalah agama dan gereja, kitab kepada kamu. Dingin bang, tenang. Pertanyaan saya, kenapa kamu mengikuti agama warisan penjajah? Apa jawabanmu? Oh, karena Itu agama kakek apa? nenekku dulu adalah pahlawan, gitu. Agama penjajah itu agama apa? Ya, yang dibawa oleh penjajah warisan agama. Iya, siapa? Apa yang diwariskan kemudian penjajah? Iya, Agama iya, apa yang bilang, diwariskan penjajah? Kau bilang. Saya bilang, saya ulang. Kenapa kamu mengikuti agama yang diwariskan penjajah? Apa jawaban saudara? Iya, Karena agama ajaran yang penjajah itu penjajah baik. Itu agama apa? Gitu ya. Karena agama penjajah itu baik. Dia menjajah dan membunuh jutaan pribumi. Makanya kami mengikuti agamanya, gitu. Itu alasannya. Itu Karena menurut Belanda datang ke Nusantara mengajarkan kasih. itu menurut isi otak kau yang tidak ada isi itu. Lalu jawab. Kenapa kamu mengikuti agama yang diwariskan penjajah? Apa jawaban saudara? Jawab bro, Belanda ke Nusantara itu wisata doang, berwisata ke Indonesia. Coba kau itu tenang kayak dengan Elia kemarin, kan enak. Kau itu yang emosi. Loh, kok saya jadi emosi? Nah, memang. Saya pelan kemarin itu karena saya tahu saya lagi berhadapan dengan pasien, orang sakit. Ngerti? Sekarang bicara begini kau. Sekali itu- nada saya naik, rontok rambutnya semua, giginya permisi satu-satu. Ah, Kamu sudah lihat emang- orangnya gitu, entah saya sampai emang- sekarang bertanya, laki apa perempuan emang saya aku hadapi siapa? kemarin itu. Kau Tenang, siapa? Bang Juma. Kau Tenang, Bang siapa? Juma Jadi juga. nada naik orang takut kau Usah siapa? emosi bang, saya nggak ada emosi dari tadi bang. Tenang bang Ya, Juma. saya juga nggak emosi, saya memang begini kalau bicara. Bugis Makassar itu kalau begini, sedang berdiplomasi memang begitu. Sultan Hasanuddin, Bang, Medan juga Kahar begitu Musakar, bang. Kadang kasar pahlawan-pahlawan juga, dari Bang, Sulawesi Bang, Selatan tapi itu yang hatinya begitu. baik. Kenapa sudah kayak pahlawan-pahlawan ini bos? Enggak, saya dibilang emosi. Memang saya ngomong begini, cara saya ngomong gini. Kalau saya ngomong, coba kau lembut-lembut antara wanita dan perempuan kayak kemarin lawan saya itu. Begini Bang Suma, di dalam kitab kami logos itu beda dengan rema. Nah, coba kau bilang, pasti juga saya lembut. Dengan kau buka kamera dengan bibirmu itu kau polis-polis pakai gitu, pasti saya lembut. Coba. Ya sudah. kau Kamu buka muncul-muncul. kamera, kau buka kamera terus kau buka kok masker itu, kau berani atau tidak? Kamu juga bagaimana? Berani nggak kau? Oh sudah, buka Ya sudah. udah, ayo buka kameramu. Buka. Bibirmu aja kayak bibir kuda. Gimana mau buka kamera? Pakai Nokia 3310. Rama. Mana? Bibirnya bibir kayak bibir kuda kok. Sandro open cam. Bun, Ya, Bun, buka. saya dari tadi Bun bicaranya nggak ada yang kasar-kasar gitu ya Bun ya, yang ada ini. Bercanda bang, bercanda. Terus jadi itu santai lah kau diskusi sama Bang Hengki tuh. Naik sini ngomel-ngomel. Coba tengok sana sebenarnya- komal-komal Kristen saya itu sebenarnya bagaimana diam, tapi menghujat. ini punya Sangat bahasa tegur kau seperti- itu komal-komal oten penghujat. Bang Zuma kalau lawan si cewek Elia, masa harus keras sih? Kan lucu. Sambil basa-basa bibir Elia kan. Tapi gue mau nanya ya, Cuman bahasa bibir, dimonyong-monyongin bibirnya. tapi gue mau nanya itu Elia itu. Buat kalian, Gue mau nanya itu Elia itu laki apa perempuan buat sih? kalian kayak itu mengejek Si Sandro, Sandro, itu Elia itu laki atau perempuan? Ya tidak tahu. Dan Apa mana apa ini Sandro Pamanak kok?
Suara saya memang Di begitu tempat bang. Saya itu tak marah. Suara saya memang keras. Karena memang dulu saya mantan penyanyi rock. Langkah-langkahnya tak terarah. Masya Allah. Prapang pang pang. Nenek penyanyi rock dulu. kiper. Bersih sebelum Aman. Ya udah, Di kita tempat berlembut-lembut. pesantren itu bang, dukun beranak. Apa kau, siapa yang bilang dukun? Kau pikir saya ini dukun kak? Namamu itu bang, kalau orang sini itu namanya Sandro, itu dukun beranak. Tahu tidak nama Sandro itu nama Nama yang di tempat paling tuh kalau Sandro, Sandro dukun itu nama dukun beranak. Kalau orang sembuh melahirkan gitu tuh ya, dukun beranak tuh. Gitu bang. Kamu tua sekali di santai kalau diskusi sama guru kami. di daerah abang kan, Bang Jo. Kenapa? Nama saya juga nggak ada artinya kan di daerah abang kan bahasanya kayak Bang Sandro. Iya, seandainya diganti huruf M awalnya ada artinya di tempat kami. Saya, apa Iya, itu, Bang? diganti Bang Suma, Bang Suma ini. pisang. Mangki. Ya. M sama O, M sama O. Ah, Jangan lagi itu Bun. Bang Suma, asli mana? Saya orang sini bang. Makassar. Oh makasih. Iya. Bugis. Abang di mana? Saya di Papua. Oh Papua. Saudaranya kita. Makassar Papua itu saudara. Ya, Kita justru adik, saudara itu situ yang kita harus kakak. jaga. Bukan caranya begini bang. Lah kita ngapain memang dari tadi? Sama-sama dari timur tuh. Iya dong. Adik kakak kita kan? Iya. Bersaudara. Nah, itulah sudah. Itulah sudah. Sama-sama kita makan papeda toh? Ah, kau tidak tahu makan papeda mau kau alasan lagi. Wah, enak kali. Yang bikin kepala saya ini keras itu papeda. Dulunya. Papeda Dulunya itu mungkin. Papeda, tempat saya itu makannya papeda. Pernah ke Papua atau tidak bang? Anda di Papua. Papua. Di Papua papeda, di tempat saya namanya KPR. Sekarang masih ada ini koleksi koteka ya bang. Kapurung. Masih ada koteka di sana. Udah ada ya. Udah Oh habis. banyak. Kalau mau datang, Oh. besok juga bisa. Jadi Anda pakai koteka? Mahal itu, Enggak kalau ya? koteka mahal. Ibu, Enggak. Oh mahal. ibu jangan asal bicara ibu. Kau pikir koteka itu Kan barang mainan? koteka itu di sana itu. Barang langka Koteka itu. mahal. Bunda Rahma Oh, itu jangan tanya, sebetulnya. abang pakai koteka enggak gitu loh maksudnya. Bunda Saya ini jawab, memang tinggal saya di tidak Papua. pakai bunda. Cuma saya bukan orang Papua. Kau mengerti atau tidak? Emangnya semua orang yang tinggal di Papua harus jadi orang Papua begitu? Bahasamu kayak Papua. Kau tengok kau orang Papua Ya, asli. orang kalau lahir besar Oh di Papua. bukan. Kau pendatang. Bunda Rama kau ini memang. Diskusi lagi. Kau ini. Ya lanjut diskusi. Lanjut Bang Sandro, lanjut. Lanjut. Beda Sandro. Lagi. Tinggi dari Sandro. Semua kapan-kapan ke Papua semua biar kita ketemu. Ada undangan saya, tapi ke Sorong bang. Aduh, iya. Jauh sudah? Ke Timika tuh. Saya di Timika. Timika, iya, boleh. Nanti di sana kamu kasih aku babi makan. Lah itu kan barang haram buat kalian. Ngapain saya mau kasih kalian? Ah, Nah itu dia makanya, janganlah dikasih ya. kalau kau mau Ikan ya saya aja, kasih. ikan. Ikan Kalau kau Papua mau, itu saya kasih. terkenal. Kalau tidak mau ya tidak usah dipermasalahkan. Janganlah, buat kamu aja itu. Ya saya memang di agama kami ini memang soal babi itu memang ya. Tapi saya kan dari lahir tidak makan barang itu. Semua jenis daging saya tidak makan bang. Saya alergi. Oh gitu. Manusia tersial sedunia berarti. Masa makan daging alergi? Ya mau buat bagaimana? Itu kan ciptaan Tuhan semua. Kita harus terima. Oh iya betul juga. Iya.
Berarti pendatang di sana, Bang. Kapan ke Sorong, Bang? Mungkin intinya tahun inilah. Saya Tahun pernah kemarin dibatalin. oh, ada itu yang apologet muda itu. Dia kan orang Bugis juga kan, Makassar, tapi bapaknya kan Ambon tuh. Dia kan di Sorong. Di Saya juga Papua, pasti ke Sorong. di Ya? Papua aqua besar itu sekarang berapa? Satu botol. Ada yang 7.000, ada yang 10.000. Yang aqua besar. Ya. Murah ya? Kurasa mahal dulu. Enggak, Yang bohong. mahal rokok. Rokok tuh 50.000 itu Surya. Rokok yang mahal. 50.000 Surya. Itu Besar yang ya ibu Bang. maksud itu mungkin di pedalaman Papua Pedalaman. atau dalam kota mungkin masih 30.000, 30 lebih, 34, 32. Aqua. Oh. Kalau aku Rokok, Deng. Rokok. Oh, rokok. Begini ya, begini. Sejak saya belum menjadi presiden di Papua itu, sekarang tuh harga bensin udah sama dengan Jawa. Perjalanan Udah murah jalanan berarti ya? aspal. Iya, jalanan udah bagus begitu. Sampai dari Wamena sampai ke sana apa tuh? Iya, itu udah bagus semua jalannya begitu. Itu yang jadi memang, presiden. memang itu Bang, pembangunan sekarang udah mulai difokuskan pemerintah ke daerah provinsi lain. Bukan di daerah Jawa. Presiden. saya dulu di sana Bang, belum pernah jadi presiden loh. Jangan asal bicara Kepala Jangan suku kau saudara tinggi kita. darah. Jangan dicelep Sabar, toh. Bang. Jangan dicelep mancing-mancing, nggak boleh Bang. Ya. Kau tahu Tuh Papua ini mancing. tempat penampungan segala macam suku ras dari segala penjuru Indonesia yang semua di Papua. Maksud saya itu pembangunan Papua itu udah maju. Ya semenjak Kalau kau ada presiden sudah di tahu sana maju, Bang kenapa bilang bicara ya, begitu? nggak boleh. Sebelum saya kan belum pernah jadi presiden di sana. Lah, Iya, kau memang benar, datang jadi tidak presiden, pernah menjadi sih, untuk presiden, kau menjadi tapi nggak usah presiden, gitu kayaknya bahasanya, apa menyebutkan. menjadi presiden. Ya kan bener. Ketawa Pak Sandro ketawa. Ya kan? Ya itu kan humor jadi kita. Kata di bawah, kata netizen Sandro kata netizen. Debat aja kotaku habis. Kata gitu. Ayo kau di Sandro bertanya. Di bawah tuh sampai ngomel-ngomel mereka. Sabar netizen. Apa itu? Ngomel-ngomel apa? Suruh mereka naik. Disuruh debat. Kotanya habis. Kok ngomong terus. Oke Bang Juma. Sudah dari Bang semua kalau dia mau. Mas Sandro, mohon Oke izin. Bang Hengki. Mohon izin ya, makasih ya atas Makasih ya. diskusinya malam ini. Mohon maaf Iya. kata-kata yang Sama-sama. salah ya. Saya Ya, juga pada minta maaf intinya, kalau ada kata-kata itu yang aja, salah. Yang Iya. paling banyak salahnya itu Bang Sandro. Dari tadi yang kalau ngoceh terus. Kalau begini kan enak. Tuh, ntar lagi dia emosi tuh. Bang Hengki. Bang Iya, Bu. Hengki sebelum turun, Iya. Bang Hengki, tolong Iya, Bu. tolong dikaji kembali Bible-nya. Tolong diikutkan akalnya berpikir gitu loh. Tolong ya. Oh, Kaji kembali. Nah, itu- jangan cuma imani gitu Bang, jangan. ya gini Bun. Kenapa? Jangan kayak Sandro. Ganjarannya kekal neraka, Bang. Gini Bun, pada intinya kalau saya sih pada prinsipnya soal kehidupan ini, soal yang berketuhanan ini atau yang mengimani ini Bang, Bun, itu tergantung dari diri kita Bang, Bun, ya diri kita. Udah kok. cukup Hengki. Itu aja. Kalau Anda turun Hengki, dengarkan saya. Nggak usah doakan saya untuk menjadi presiden ya. Siapa pula yang doakan Bang? Saya kan cuma minta, jangan lo doakan. Bang. Ya, nggak usah ya. Pancing emosi sudah. Emang saya doa dapat. Oke, baik. Makasih, mohon maaf semuanya. Ya kalau memang ada kata-kata yang salah atau yang udah Iya, terlanjur. sama saya Bang. mohon maaf. Saling memaafkan Ya. kita ya. Sama, saya juga. Iya, gitu ya, Mohon Bun. maaf ya. Iya, Iya, Bang. jangan kayak Sandro emosi terus. Bang Sandro, ya kalem-kalem, tenang-tenang aja Bang. Ya, Aman. ya itu aja Bang. Diskusi aman-aman aja Bang ya. Oke, terima Oke. kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, saya itu udah lama kenal Bang Sandro loh. Dulu sepermainan Bang Sandro itu ya. Kalau dia tidur sabar banget kalau dia tidur. Bener. Pas Pas bangun, langsung cari bangun, periuk. Ya, langsung manas tahu gitu. Cari periuk, langsung dia bikin papeda. Ya, papeda gitu. Hmm.
Ya Bang Sandro ya, kalau Anda tidur sabar kan? Apa? Kalau Anda tidur pasti sabar. Nah, saya tidak tahu saya tidur itu sabar atau tidak. Kalau masih tidur, tidur itu sadar. Dia tidur itu masih ngamuk dia. Ah, Bang Suma jangan begitu ah. Ya itu Bang Handi bilang, pas tidur aja sabar. Begitu bangun, Bangun langsung kerja. Ya Bang Sandro. Kakak Sandro, kapan ke Jakarta kita? Ketemu ngopi-ngopi kita. Bagaimana? Kapan ke Jakarta? Itu ada saya punya masyarakat banyak Jakarta itu. Preman banyak Jakarta saya punya masyarakat. Punya masyarakat banyak Jakarta. Preman banyak Jakarta saya punya masyarakat. Punya masyarakat banyak Jakarta. Preman banyak Jakarta saya punya masyarakat. Kenapa Ibu Rasmi begini nih? Oh, udah pernah ke Jakarta? Sudah, tapi waktu itu ke Bandung aja. Lewat Jakarta, maksudnya ke Bandung, tapi turunnya di Jakarta baru dengan mobil ke Bandung. Siapa cara lagi nama? bicaranya Sandro kayak orang Papua. Iya. Emang iya. Siapa nama Kapolda Papua? Mualaf dia ya, Pak Sandro ya? Aduh, saya kurang tahu, jangan tanya itu, saya kurang tahu. Siapa namanya? Saya tidak pernah dengar Kapolda Papua Mualaf. Kalau Mualaf juga ya itu urusan pribadi dia. Papua jam Sandro berapa? sendiri kapan? Sandro kapan mualaf? Jam 3 di Papua ini. Bagaimana? Jam 3 di Papua kan? Dia jam 3 lah tempat. Tadi Bang Suma tanya apa tadi? Kapan mualaf? Oh, kalau soal itu kayaknya sampai dunia kiamat ya apa saya tidak tahu. Sampai kiamat dunia ya. Tapi Ayo, kemarin saya nonton Bang Suma itu lagi debat dengan Ferdinand itu seru juga ya. Iya seru. Ferdinand yang ngajak diskusi soalnya. Cuman dia ini nggak tahu Bible. Sorry saya ini awam juga, jadi kalau soal debat begini saya kurang terlalu tertarik. Saya naik karena Suma tadi punya nada agak bagaimana gitu, jadi saya terpaksa naik saja. Iya. Berarti dekat dengan Pak Bom di sana, Bang. Di mana? Bom itu di mana? Di Timika kan dia? Sorong. Oh di Sorong. Yang benar. Saya cari dia sebentar nanti besok pagi begitu. Dia punya salon itu di pasar, di Sorong itu dia punya salon istrinya. Oh, saya di Timika, dia di Sorong. Tahu Sorong apa Timika ya? Beda itu. Papua Barat itu kalau Sorong, kalau Timika Papua Tengah. Tapi masih di Indonesia kan itu? Iyalah. Belum ngantuk Pak Sandro, Kakak Sandro, belum ngantuk. Ya kalau mau istirahat sudah. Saya juga kayaknya mau istirahat ini. Sorry saya tidak ini debat ya. Iya Bang. Kita harus saling bersaudara ya Kakak, nggak boleh saling bermusuhan kita Kakak. Begitu ya. Betul. Makassar Papua itu adik kakak sudah. Ini banyak yang bilang saya turun tidur aja Sandro. Wah. Kita mau tidur. debat apa? Itu ada Bu Rasmi mau ngajak debat. Bu Rasmi. Ibu siapa? Bu Rasmi. Oh Rasmi. Iya. Debat apa Ibu? Bilang saja. Saya akan keluarkan apa yang saya tahu. Ah, Bu Rasmi,
ada masalah, dia ada pinjolnya, pinjol dia. Gimana katanya melunasi utang di pinjol gitu. Oh iya, kirim nomor rekening nanti saya transfer 2.000 rupiah. Nah itu Bu Rasmi mau Ada pinjol belum terbayar sama Bu Permen. Untuk beli cas HP. Ya Allah. Maksudnya begini Bang Suma, sekali-sekali berdebat dengan pikiran yang terkuras, terus otak yang terkuras, ya sekali-sekali kita bercanda gurau begini kan enak juga tuh. Iya betul betul. Kan debat cuma di area debat lintas agama. Kalau ketemu kita rangkulan, kita minum kopi sama-sama. Iya iya iya. Waduh, masa ada yang bilang saya 10 hari lagi mualaf? Wah, Rangkulam, punasak kulu. Pesan Minau 10 hari. iya tuh. Ada siapa yang komentar masa bilang saya 10 hari lagi mualaf? Wah. Hidup itu, yang komentar itu, hidup itu jangan terlalu tentukan nasib orang. Karena kau punya nasib juga ada di orang punya tangan itu. Sandro, di Timika itu ada masjid kak? Timika masjid banyak. Banyak ya. Mau Kalau apa? Timika. Freeport di sana, Freeport ya, tambang emas. Ya itu dah. Berarti kau banyak emas ya? Kau banyak emasmu? Nah, kalau ibu mau besok saya kirim lewat ini apa? 2 kilo Dikirim 2 ton. lewat email. Iya lewat email. Nanti dilipat-lipat tuh. Di-download. Di-download. Aduh bang, ini saya minta maaf saya tidak berdiskusi tentang ini ya. Kalau abang mau diskusi, mau naikkan yang lagi mau diskusi, saya bisa turun ya. Bisa kasih turun saya. Oke. Oke kakak. Ayo host. Ya, thank you. Ya, Thank you saudara ya. ya. Kalau ke Makassar info-info biar kita Saya punya ngopi-ngopi teman di bareng. orang Makassar, teman kantor. Namanya Ya, Nasrul. banyak lah pasti. Yang sini juga teman kantorku banyak orang Papua. Oh iya. Orang Papua itu lucu-lucu. Kita lagi ngantuk itu hilang ngantuk dibuat kalau ketemu. Suka bercanda mereka itu. Iya. Tapi yang jelas yang gua tahu Sandro itu kalau tidur sabar banget orangnya kalau dia tidur. Terserah kau lah Ya, sudah tahu, bang ah. Andi Celebga. Masa tidur sambil bicara? Ih. Nah itu tidak mungkin orang tidur sama bicara, itu mungkin mimpi ke apa? Abang Handi ininya tidur, dia adiknya nggak mau tidur, ya kan Bang Handi? Iya. Ya, Oh, iya. Bedanya ini, kalau Bu Rasmi kalau lagi tidur debat ya. Kalau Bu Rasmi itu tidur di atas pohon, pas bangun udah jatuh. Monyet kapan? Bangun dia, bangun. Bangun dia. Cari Iya, sama kakak, ya. permen tuh. Di sini semua Muslim kan? Di room ini berapa orang? Bu Rasmi Kristen. Oh, yang benar bang. HDS Iya. ini HDS. Ada S juga. Itu sudah debat sama Bu Rasmi, saya dengar saja. Bu Rasmi kayaknya Dia selalu cari terong kalau berdebat. Susah kita dibuatnya. Sikit-sikit cari terong. terong buat. Kan tidak ada terong untuk apa? kan tidak ada teron atau belum dibeli. Nggak tahu dia. Kalau nggak terong Dia juga mimpi. selalu cari ahisugi kalau datang. Ini minta bantuan pinjolnya dilunasin. Ya makanya tadi saya bilang Kim nomor rekening saya transfer 2.000. Bu Rasmi pinjol udah lunas Bu Rasmi. Nggak ada Bang Sandro, orang itu apa itu fitnah itu, doyan fitnah orang itu. Masa sih? Iya, si Handi Slebes tidur, adiknya tak mau tidur. Apa nggak ngarang-ngarang dia jadinya, gelisah itu coba. bawaannya. Tuh. Coba. Bahas-bahas terong pasti dia kan? Selalu begitu dia. Adeknya aku bilang kok terong, cemananya. Nanti kalau tidur diintipin sama Bu Rasmi itu. Iya Bang Suma, saya turun dulu ya. Kasih turun saya. Oke Bang, oke. Ya terima kasih Bang Sandro. Sehat selalu ya. Betul ya? Betul. Oke, berarti Tuhan